Alaihi Wasallam. Para bapak ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah kita malam hari ini sudah masuk malam yang nengok kanan kiri kan masuk puasa. Hitungin lah, nggak hitungin saya mah yang penting puasa itu. Sekarang sudah masuk malam 21. tadi puasanya berapa? 20 berarti masih malam 21. Ya, kalau sudah menjelang akhir artinya 20 malam sudah meninggalkan kita di bulan suci Ramadan. Ada perubahan nggak di dalam diri kita? Karena sepanjang bulan suci Ramadan setelah kita melaksanakan salat Isya, lanjut bahagia Isya, lalu disambung dengan salat sunat tarawih, tujuannya adalah menghidupkan malam di bulan suci Ramadan. Apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah daripada doa yang kita baca. Apa doa yang kita baca? Syairnya ya Arhamar apa? Tadi baca semua ya Arhamar ini. Apa artinya? Tahu kamu baca loh. Jadi setiap habis tarawih istirahat, itu mau istirahat tuh. Mau istirahat yang mau selonjoran nggak apa-apa. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, mari. Wahai Allah yang Maha Pengasih. Kalau dikasih enak banget. Fit pulang dari sini ada yang ngasih bingkisan enak. Itu setiap malam kita baca, Pak. Wahai Allah Zat yang Maha Pengasih, wahai Allah Zat yang Maha Pengasih, berulang sebanyak berapa kali itu? Tiga kali. Setelah kita muji kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baru karij ala muslimin. Apa artinya karij ala muslimin? Berikanlah jalan keluar, berikanlah yang tadinya gelisah, hilangkan kegelisahannya untuk orang muslim. Artinya ketika kita sedang ibadah, kita jangan lupa mendoakan orang lain. Bukan diri sendiri Pak yang mendoakan, tapi muslimin itu artinya seluruhnya. Artinya ketika kita mau masuk surga, jangan sendirian. Itu ya Arhamar Rahimin. Nanti sebelum kita masuk sholat witir ada syairnya apa? Ya tawatur alaina, ya tawatur warhamna. Ya apa nggak sih ini? Lalu ngikutin apa yang itu berarti? Itu yang ada ini. Ya tawatur. Wahai Allah yang menerima taubat kita pendosa bukan? Kita banyak salah nggak? Itu kita baca agar kita diampuni dosa kita, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu. Agar apa? Agar mendapat ridho dari Allah Subhanahu. Ya tawatur. Wahai Allah yang Maha menerima taubat, tub alaina, terimalah taubat kami, bukan saya. Kami apa saya? Kami. Artinya apa? Kami itu bisa orang tua yang ngajak anaknya dan istrinya. Kalau berdoa jangan sulit. Dari syair itu aja kita sudah diajarkan bahwasanya ketika minta sama Allah jangan hanya untuk minta diri sendiri. Menggunakannya domir bareng-bareng. Ketika ada orang yang istiqomah sholat tarawih, namun suatu waktu ada kesibukan dia tidak bisa sholat tarawih, termasuk sudah doa yang kita bacakan itu nikmatnya istiqomah. Ketika kita sudah diterima taubatnya oleh Allah, apa permintaan kita selanjutnya? Warhamna wa'mur apa? Warhamna, rahmatilah kami, kasihanilah. Kita kalau dikasihanin enak kan? Enak apa? Itu tuh kajian tuh dia belum ngopi, belum makan. Kan dikasih kan enak gitu. Ini kita mintanya ke siapa? Mintanya sama Allah. Warhamna wa'mur ilaina. Ketika kita minta rahmatnya Allah, di penghujungnya baru kita tutup. Wa'mur ilaina, ya Allah, tolong tengok kami.
tolong pandang kami. Artinya apa? Kita minta dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita sudah mendapatkan pandangan daripada rahmatnya Allah, maka ibadah kita insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, jangan lupa puasa kita belum sempurna. Puasa kita belum, maka sempurnakan puasa kita dengan membayar zakat. Membayar zakat. Zakat artinya apa? Bertambah. Bingung apa enggak? Silakan buka kita pikir. Zakat artinya bertambah. Bapak dari rumah bawa uang misalnya ya 100.000 nih. Bayar zakat misalnya di sini berapa? 45 atau 50.000 dah. Itu kembaliannya berapa? 50 kan? Soalnya berkurang kan? Tapi maknanya adalah bertambah. Mengapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an. Gimana ayatnya? Qad aflaha man tazakka. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, zakat badan. Berarti kita belum sempurna puasa Ramadan kalau belum membayar zakat. Puasa Ramadan hubungan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat hubungan kita kepada makhluk-makhluknya Allah. Bagaimana kita bisa makan enak kalau tetangga kita masih ada yang lapar? Itu maksudnya zakat tuh. Sehingga maknanya zakat adalah bertambah. Bertambah apanya? Bersihnya. Ada orang mandi sehari 3 kali sama yang mandi sehari 5 kali, beda apa sama? Beda. Kalau di sini rata-rata mandi sehari berapa kali? Sekali. Ya nggak apa-apa, yang penting kena air kayaknya. Ya nggak tahu. Gak ada kewajiban kita mandi harus sehari, nggak ada. Kapan kita butuh mandi agar kita bersih. Yang tahu diri kita ya kita. Yang tahu dosa kita ya bersihkan. Zakat 45. Misalnya ada infak dan sedekahnya, niatin infak buat orang tua atau sedekah buat orang tua. Itu ciri-ciri anak yang soleh. Karena puasa dan zakat doanya tempel. Ketika baca doa kami hadirin, Allahumma ja'alna bir'imanika milin. Ya Allah, berikanlah kepada kami, jadikan kami iman yang sah. Walil karoh, ini muhadir menjalankan kewajiban daripada Allah. Sholat, puasa, zakat. Wajib sholat yang hafizin, sholatnya dijaga. Ada orang puasa. Tujuan puasa nunggu waktu subuh lewat, asar lewat, maghrib bangun. Ada di sini yang begitu? Ada. Wajib sholat yang hafizin, jaga sholatnya. Habis sahur itu paling enak kita tidur. Tapi sahur itu hukumnya sholat subuh hukumnya. Sejak kapan yang sunnah bisa menandingi yang lain? Kamu sahur punya kamu. Rela dia begadang jangan sampai nggak sah. Habis sahur kena kipas tidur subuh lewat. Yang wajib ditinggal yang sunnah tidak. Hati-hati. Wajib dikerjakan sehingga disempurnakan dengan yang waris sholat firmin, lalu waris zakati fa'in, waris zakat fitrah itu ukurannya berapa? 3,5 liter atau 2,5 kilo. Mungkin kita punya orang tua di rumah bapak ibu yang sedang sakit. Orang tua kalau tahun ini sakit, tahun besok semua mau sakit. Ada yang namanya penyakit tua, Pak. Ada yang namanya penyakit tua, Bu. Penyakit tua itu semakin besok bukan semakin baik, tapi semakin sakit. Artinya ada kewajiban di situ, bukan zakat aja, melainkan juga fidyah. Fidyah itu gimana? Membayar atau mengganti daripada puasa yang tidak bisa dikerjakan. Ada ibu-ibu misalnya halangan nggak puasa kan? Wajib fidyah apa enggak? Wajib. Tidak. Halangan tidak fidyah, tapi dia kewajiban qadha. Puasa di luar bulan suci Ramadan. Ada anak kita sakit nggak bisa puasa, fidyah atau qadha? Qadha. Ada orang tua di kita anak
nih kita punya orang tua kita udah sakit-sakitan, nggak bisa buat puasa, Bapak nggak puasa nanti kita bayarkan fidyah. Fidyah itu ukurannya satu sok itu jangan belum beras tangannya masukin ke apa namanya 14 satu sok itu segenggam itu satu sok. Gampangnya 3 kali kita makan dikalikan. Kalau kita makan misalnya sekali makan 15.000, dikali kita makan 3 kali 15 kali 3 berarti berapa? 45.000 kali puasa yang ditinggalkan. Bapak nyatat gak iya? Sesuatunya juga kalau kecil ditumpuk semakin lama menjadi banyak. Kalau nggak mau begitu gimana gampang ya? Siapin setiap hari untuk 1 orang berbuka puasa. 1 orang untuk 1 buka puasa. Kita punya orang tua yang sudah sakit-sakitan, nggak bisa berpuasa. Kita siapkan hadir, kita niatkan fidyah untuk orang tua kita. Sehingga kita tetap menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi kewajibannya ada puasa, zakat, fidyah. Fidyahnya kategori tertentu. Lalu zakat wajib bagi kita semua. Ibu-ibu ada yang lagi hamil misalnya nanti malam takbir lahir anaknya pun wajib zakat. Khotib belum naik juga lahiran tadi itu, habis subuh lahiran tetap wajib tarik panitia zakat. Sebenarnya kalau ada ibu-ibu hamil nih, lahir beduk subuh, beduk, ada tuh, akhirnya tuh, azannya langsung bapaknya nyari panitia zakat, atau langsung ngasih ke mustahik zakat, karena anaknya langsung masuk wajib zakat. Jelas sampai sini? Kalau belum jelas, kalau ada yang mau bertanya silakan kirimkan pertanyaan ke orang ini. Ada, dan nanti bisa kita konfirmasi. Ya Bu ya, semoga bisa dipahami ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.